Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ayo kita cek dulu, kita tes dulu sebelum dikirim ke NTB Kota Mataram. Wah, ada salah spelling nih, kurang A. Atas nama Fatul Hadi di NTB. Selaparang ya. Selaparang tuh kalau nggak salah dekat bandara ya, Bandaranya di Selaparang bukan sih? Saya lupa deh. Ntar ya. Ya bener, Selaprang dalam kurung Selaprang. Dulu saya pernah ke Selaparang waktu masih ngurusin PAP ya, Puri Angkasa Pura, apa sih, Angkasa Pura lah bahasanya bilangnya. Tapi sekarang udah enggak, udah lama tuh, udah hampir 15 tahun yang lalu. Udah bagus kali ya sekarang. Lanjut, yang ini adalah paketan lampu depan X-Rite Old, X-Rite lama Yamaha X-Rite 115cc 2BU yang menggunakan lampu 9 original luminos ya. Original 9 luminos LS2 yang motifnya ini motif spider, bisa dilihat dari sini ya. Motifnya motif spider. Spidernya hitamnya hitam dop dengan tambahan saklar on off. Jadi ini nanti bisa dimatiin dan dinyalain sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau nggak dibutuhin bisa dimatiin, off yang ini, on yang ini. Kalau mau dinyalain atau dibutuhkan baru di on. Oke. Ini adalah kemasannya LS2, yang di sini ada lampu warna birunya. Ini LS2 yang paling banyak laku ya, karena emang yang saya jual ini doang. Sebenarnya ada Luminos LS3 dan Luximos LS1. Nah, itu kalau menurut saya kurang cocok pakai yang ini. Tapi nanti kita coba buatkan iklan terpisah aja ya. Oke, spesifikasinya adalah 13 watt. Nah, dia DC 9-80, jadi ini arusnya arus DC ya, dan tegangannya range-nya 9-80 volt. Putih untuk dekat, kuning untuk jauh. Oke. Nah, di sini nanti ada warna birunya. Dia sebenarnya AC DC, karena kalau saya intip di situ ada kumparannya ya. Kumparan itu kan kalau H6 itu dia tipikalnya ada kumparannya di ini. Nah, makanya itu saya bilang AC/DC ya. Jadi ikutin aja yang ada di sini. Dijadikan DC dulu ke listrikan motornya, baru dicolok. Ya. Lanjut. Fitting lampu depannya pakai KF 601. Ini sudah dirakit ya dengan saklar, jadi nggak perlu kupas-kupas potong-potong sambung-sambung kabel. Jadi sudah di rapihin. Belum dirapihin. Sebentar ya, saya pause dulu. Ini belum saya ikat pakai kabel tis. Oke, lanjut ya. Tadi belum dirapihin alias belum dikasih kabel tis nih. Saya biasanya kalau KEF 601 ini karetnya saya tambahin kabel tis supaya nanti dia saat proses pemasangan nggak ketarik-tarik maksudnya ya. Ya, lanjut. Ini saya taruh dulu handphonenya. Oke, reflektornya pakai Win. Di sini ada logo Win seperti biasa. Ini juga belum pandai disegel-segelin pula. Biasanya saya selalu memberikan segel ya, tapi ini segel identifikasi, bukan segel bukan segel garansi ya. Karena emang dari sananya nggak digaransi, jadi masa saya memberikan garansi gitu. Jadi saya ikutin ketentuan dari sana aja. Ya, kecuali yang Ayoto itu garansi 15 bulan. Oke, lanjut ya. Ini segelnya saya taruh di sini. Nah, untuk proses pembuatan yang pasti kacanya atau mikanya ini harus diangkat dulu ya, atau dilepas dulu. Nah, setelah diangkat itu biasanya banyak lem-lem tersisa nih yang di sini. Ini harus dibersihin dulu, karena kalau nggak dibersihin itu nanti dimasukin ke dalamnya lagi itu keras ya. Kayak tadi ini saya lupa bersihin. Mau nggak mau saya panasin lagi supaya dia rapet ya, karena kalau nggak dibersihin dia nggak bisa rapat kayak gini nih ya, dia pasti ada mangapnya gitu ya. Jadi mau nggak mau harus diangkat, dibersihin, kemudian baru dipasang lagi. Dan ini di lemnya sekujur lingkaran ya, sekujur lingkaran itu dikasih lemnya sih lem tembak biasa. Oke, bagian belakangnya seperti ini karet KEF 601, dia besar.
Kemudian ini kabel tis, dan ini saluran ventilasi udaranya seperti biasa. Nanti ini dicabut diganti dengan yang lama yang bentuknya melengkung. Untuk kabel saklarnya ini saya buat panjang sekitar 70-an, 70 sampai 80 cm, saya lupa berapa. Ya, ini dibuat panjang supaya nanti ini bisa diletakkan di sebelah kiri atau sebelah kanan ya, terserah. Ya. Untuk sikringnya saya berikan dua, yang satu sudah terpasang, yang ini untuk cadangan. Ini saya menggunakan ukuran 6x30, sikring besar bilangnya, sikring sedang atau besar saya lupa. Pokoknya yang dimensi 6x30. Untuk rumah sikringnya juga rumah sikring botol ya, atau rumah sikring yang 6x30. Kabelnya saya menggunakan kabel bintik dan sudah dirapihkan menggunakan kabel spiral band atau perapih kabel atau lilit-lilitan kabel seperti ini. Oke, lanjut ke colokannya. Colokannya seperti biasa, soket 3 pin, dan ini ada tulisan disarankan harus DC. Jadi kalau belum DC itu sebenarnya bisa dipasang, cuman biasanya nanti yang mati duluan itu biasanya ya, itu bagian dalamnya itu tuh yang warna biru. Nih, ini kan ada nanti ada warna biru kiri dan sebelah kanan. Itu biasanya mati duluan nanti kalau belum DC. Tapi kalau sudah DC, dia cahayanya mantengnya bagus dan nggak kedip-kedip ya. Jadi kalau belum DC nanti dia agak redup, agak kedip-kedip tuh. Kalau digas dia baru standby-nya bagus. Nah, kalau belum, bentar ya. Lem nih kayak. Nah, cara nge-DC-nya ada di dalam kemasan, silahkan diikutin tutorialnya. Sedangkan untuk penggantian lampu itu tidak disarankan mengganti lampu H6 yang bukan laser ya. Jadi kalau mau ganti lampu nanti pakainya yang tipe laser juga, atau yang ujungnya ada lensanya kayak gini. Karena kalau pakai yang bukan laser nanti dia cahayanya ngumpul di dalam, nggak nembak ke depan gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut tes aja ya, udah mau jam 7. Nanti dari motor bentuknya seperti ini. Ini motor. Kita langsung colok ke sini. Nih. Wah, ini kebetulan udah nyala. Ya, jadi pastikan sebelum membeli saklar seperti ini, sebelum dipasang di setang itu diklik-klik dulu ya. Biasanya kalau dapat yang kurang bagus, nanti ketika diklik on dia lampunya nggak langsung nyala, tapi harus digoyang-goyangin dulu. Untuk mengganti lampu jauh dekatnya menggunakan tombol jauh dekat yang ada di motor. Ya. Untuk matiinnya pakai yang ini. Ya. Sekarang kita cek perbedaan jauh dekatnya. Hadap ke depan. Ya. Oke, kita matiin lampu studionya. Nah, ini untuk lampu jauh ya, warnanya kuningnya kuning gold atau kuning pekat ya. Itu bukan warna putih tapi warna kuning. Untuk lampu dekat seperti ini. Ini kotak ya bentuknya, kalau di kamera mungkin nggak begitu kelihatan nih, tapi kalau difokusin seperti ini dia kotak. Ada susah untuk ngedapetin fokusnya ya, tuh seperti inilah kurang lebih ya. Nah, ini untuk lampu jauh, lampu dekat, jauh, dekat. Untuk matiin pakai yang ini. Demikian hasil pengetesannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.